Kamu itu kan ada ludahnya iblis, tai iblis. Makanya seperti ini, yang kau kemukakan di TikTokmu ini. Ya, yang kau cari-cari orang yang awam gitu. Oke. Terus jadi yang kalau mana? Yang makarnya mana? Nggak nyangkut apa yang kau inginkan, ya itu kau turunkan itu. Oke. Kau ngotot memaksakan apa yang ada dalam batok kepalamu gitu. Kau mempertuhankan manusia, kau paksakan pada orang lain gitu. Oke, sudah. Jadi makanya pertanyaanku yang tidak henti-hentinya, kapanlah sehat otak yang ada di kepalamu itu? Oke, sudah. Sebenarnya yang kau cari bukan kebenaran, yang kau cari koin gitu. Sudah bicaranya? Iya. Udah bisa Dan ditanggapi? kau berani ngomong di luar sana, di sini nggak berani kau ngomong gitu. Sudah bisa ditanggapi? Bela darah kau. Oke lah, kita kasih dia muntah darah kau ini. Sudah. Muntah darah kau. Sudah belum? Nah, jadi kalau mungkin barangkali kalau kelompok-kelompokmu bangga dengan dirimu gitu kan. Tapi kalau orang yang mengerti, kasihan sekali lah orang seperti ini kok kusut otaknya, bangga, ketawa dengan kebodohannya. Oke, sudah? Sudah? Kalau sehat otakmu lanjutkan, tapi kalau masih sakit seperti ini, iya, bertobatlah kau. Oke, jadi kamu tahu nggak beberapa muslim Bertobatlah kau atas kekusukan Loh, kok kencang begini ya? yang sehat otakmu. Ya, Gimana nih? Apa kamu mau saya putarkan video-video Ustaz yang menantang saya debat? ya nggak perlu. Terus kenapa kamu bilang mereka menghabiskan ini, menghabiskan waktu, menantang orang bodoh? Kalau memang saya orang bodoh, kalau memang saya menghabiskan waktu, kenapa mereka sampai upload video? Edis, saya tantang kamu debat offline. Kenapa? Mereka bilang seperti itu, kenapa? Karena mereka tidak mampu. Kalau mereka debat online, mereka nggak berani online. Kenapa? Karena mereka satu, tidak bisa mempersekusi. Dua, mereka tidak bisa meneriakkan Allahu Akbar. Ayo kita haraukan darah orang ini. Itu. Mereka menantang saya di debat offline, tujuannya satu. Satu tujuannya apa? Supaya mereka memancing, ada nanti orang Islam yang kayak begini-begini, di dalam debat itu langsung memenggal saya. Nah, itu yang kalian lakukan gimana? Iya, karena yang ada di dalam batok kepalamu tuh kusut, ludah iblis, tai setan itu yang enggak. Itu lagi. Yang ada itu gitu. Jadi memframing dan lain segala macam itu yang ada. Oke, saya mau Dan tunjukkan kepada berubah-ubah kamu ya. sih. Ini ada videonya dari orang bernangaku Ustadz ya, namanya Ahmad Tarigan. Nggak Ahmad perlu kau Tarigan. putarkan, Loh. nggak perlu kau putarkan. Loh, Apa yang loh. ada dalam batok Ya, ini saya putarkan dulu. Saya putarkan dulu ya. Saya putarkan nih. Bentar. nggak Ahmad perlu kau Tarigan, putarkan. sebentar nih. Namanya Ahmad Tarigan. Mana nih videonya ini? Nggak Sebentar perlu ya. kau putarkan. Ahmad Yang diminta, tobatlah kau agar otak kau tidak kusut lagi. Bentar, Ustadz Ahmad Tarigan itu menantang Agar saya tidak debat. kusut di otak kepalamu. Sebentar. Nih, pengen kita itu diskusi yang baik, nggak boleh menghujat, ya kan, ngomong fakta, gitu. Tapi saya pengen juga nih, kamu masih bangga bahwa kamu itu seorang muslimah. Jangan kamu seperti sembunyi-sembunyi, malu dilihat orang jadi orang muslim. Oke? Oke, silakan Gemoy. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait diskusi lintas agama yang saya lakukan ini? Silakan. Jangan ditutup-tutupi loh, wajahmu jangan ditutup-tutupi. Tegak begini loh, bisa nggak tegak? Tegak seperti saya gini loh. Nah, gitu loh, semangat dong, ayo semangat. Ayo, silakan. Silakan Gemoy. Iya, nggak ada kok sering Abang Edis ini kalau aku perhatiin kalau live ya
hanya khusus framing aja gitu, menghujat aja gitu. Tapi kalau ditanya balik kenapa jarang jawab pakai data gitu. Oke, contohnya framing dan menghujatnya. Kasih saya satu contoh, silakan. Iya, sana dulu. Jangan grogi. Tarik napas dulu, tarik napas. Saya tahu, saya lihat aura kan? Oke, sudah, ayo, silakan. Jangan malu-malu. Aduh, udah banyak orang yang malu jadi orang Islam. Ya, gimana? Sebutkan satu contoh yang saya lakukan memframing dan menghujat agama Islam. Silakan. Ya enggak ya, kayak seperti hadis tadi yang minum kencing apa tuh unta, yang nyium batu itu yang satu-satu minum air kencing unta. Apa yang saya framing dan apa yang saya hujat? Silakan. Ya nggak ada gitu, kesannya kan tadi katanya framing hujat. Ini gimana sih, Gemoy? ya Tadi katanya saya framing, saya hujat. Di mana saya framing hujatnya? Kamu bilang nggak ada. Ya enggak, maksudnya kesannya kayak gimana gitu kan, dari situ aja kan kita mikirnya udah ke situ gitu loh. Ya kalau cuma mikir-mikir nggak apa-apa, tapi kan faktanya demikian. Betul nggak Muhammad menyuruh orang minum air kencingnya hewan? Muhammad menyuruh orang minum air kencingnya hewan. Benar sih, itu kan di hadis kan. Oh, bener. Nah, kalau begitu, begini. Ada kisahnya, Bang Edis. Betul, ada kisahnya. Ada seseorang yang dia itu sedang tidak enak badan. Lalu dia datang. Iya, lalu dia datang kepada Muhammad. Nah, sama Muhammad disuruhlah dia minum air kencingnya hewan, betul? Iya, dengarnya sih gitu. Namanya aku juga gitu. Makanya saya bilang, jikalau Anda mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Muhammad, kalau Anda sakit, Anda minum air kencing hewan, betul? Itu kan hadis, itu kan zaman dulu sih ceritanya. Itu kan zaman dulu. Kenapa tidak bilang begitu juga kepada Muhammad? Muhammad yang menyuruh orang hirup-hirup air 3 kali, betul nggak? Ya itu kan dalam hadis. Berarti bilang aja itu kan zaman dulu, sekarang nggak perlu lagi. Oke lah gini, Gemoy, gini, karena kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu menutup-nutupi wajahmu, saya turunkan ya. Karena saya nggak bisa menerima kalau orang sudah malu jadi orang Islam. Kecuali kamu naikkan layarmu, kita lanjut diskusinya. Nah, seperti itu. Gemoy, gini Gemoy. Saya tahu itu mengguncang hati kamu, saya tahu. Saya itu hanya mengatakan begini, intinya begini Gemoy. Yesus kami itu tidak menubuatkan orang seperti Muhammad. Jadi kalau kalian, ustadz kalian tiap hari bilang begitu, Yesus menubuatkan Muhammad, itu bagi kami pelecehan. Masa Yesus kami nubuatin orang seperti Muhammad? Itu gak mungkin. Nyuruh orang minum air kencing, mengawini anak di bawah umur, kena sihir, apalagi mengawini anak di bawah umur gitu. Iyalah. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ya kurang lebih 7 atau 6 tahun gitu ya kalau nggak salah. Coba sekarang saya tanya kamu, kalau zaman sekarang ada orang umur 55 tahun menikahi anak umur 6 tahun, kira-kira apa yang kamu lihat, kesannya bagaimana? Ya nggak cocok lah. Ya nggak cocok. Makanya saya bilang, ketika kalian mengatakan Muhammad suri tauladan, bagaimana kamu mengatakan dia suri tauladan, tapi di detik yang sama kamu mengatakan itu tidak pantas dilakukan? Iya, cuman kalau kita balik nanya juga kan, kayak ajaran kalian kan banyak juga yang enggak. Oh, berarti kamu mengakui bahwa ajaran itu nggak benar? Iya. Gimana Bang? Berarti kamu mengakui bahwa ajaran Islam itu nggak benar?
Bener lah kalau Oke, gitu berarti ngapain aku- menikahi anak umur 6 tahun itu benar. dulu kan nggak ada hukumnya ya, dulu nggak ada hukumnya. Katanya Muhammad suri toladan sepanjang masa. Iya, suri teladan sepanjang masa. Sampai bukan hari berarti ini patut dicontoh nggak dia? patut Apakah juga lah, sampai detik ini dia patut dicontoh? patut. Oke, Patut. berarti patut orang mengawini anak umur 6 tahun. Ya kalau yang kayak gitu ya nggak wajar lah. Berarti nggak patut dicontoh. Ini gimana sih Gemoy? Kamu bilang Muhammad patut dicontoh, tapi sekarang nggak patut dicontoh, ini gimana? Sebenarnya saya tahu kok, di dalam hati kecil kalian, di dalam hati kecilmu, itu memberontak, saya tahu. Gitu loh. Saya pernah ngobrol ya, Saya tanya begini, kamu tahu nggak siapa itu Aisyah? Tahu, istrinya Muhammad. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi? Dia nggak tahu loh, Aisyah itu dinikahi umur 6 tahun. Coba bayangin, kamu mungkin punya anak kecil umur 6 tahun, punya anak umur 6 tahun? Bayangkan kalau itu dinikahi umur 55 tahun, gimana? Ya kalau di zaman sekarang ya enggak lah. Berarti Muhammad tidak pantas lagi dicontoh zaman sekarang. Ya dia berbuat itu bukan berarti harus. Oh, sebentar, dicontoh. pertanyaan saya bukan itu. Berarti pantas nggak Muhammad dicontoh zaman sekarang ini? Ya kalau dulu-dulu ya yang kayak gitu Sekarang dia pantas dicontoh nggak? yang untuk yang nikah tadi maksudnya. Ya nggak logika aja sih. Iya, nggak pantas. Coba katakan, Muhammad tidak pantas dicontoh untuk zaman sekarang. Coba. Kenapa abang suruh Kan gitu? berat kan? Ini gimana, Gemoy? Apakah kamu percaya? Gini, Gemoy, kamu percaya nggak dengan Al-Quran? Ya percaya lah. Oke, di dalam Al-Quran dikatakan nggak? Di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Percaya? Ya. Oke, berarti di dalam diri Muhammad itu terdapat percontohan. Nah, bagaimana kamu percaya itu, tapi di detik yang sama kamu mengatakan bahwa itu nggak beres? Contoh, menikahi anak di bawah umur. Kamu bilang tadi nggak beres, betul? Kalau kita ngikut ke zaman dulu, selain Nabi Muhammad, nabi-nabi lain juga banyak tuh yang lebih. Oke, sebutkan satu nabi. Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang menikahi anak di bawah umur. Sebutkan satu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Sebutkan satu orang. Gak ada. Aduh, gimana? Bilang dari Gimana kamu tadi Gemoy bilang bahwa ada nabi-nabi lain? Untuk mencari kisahnya ya nggak ada aku cari-cari sih, cuman pendengar aja gitu. Memang zaman Ini dulu memang Gemoy. nabi banyak. Begini Gemoy, ini penting loh. Bagaimana mungkin kamu menyerahkan hidupmu dari berdasarkan katanya-katanya. Saya cuma mau kasih tahu, tidak ada nabi yang menikahi anak umur 6 tahun selain daripada Muhammad. Aku dong ganti nanya balik, boleh nggak Bang Edi? Oke, nggak apa-apa, silakan. Yuk, tanya balik, silakan. Tapi kamu jangan ini loh. Coba kamu bisa tegap gitu loh. Nah, gitu ya, silakan. Yuk. Jangan malu-malu. Macet. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Baru saja kita sudah menonton video dari awal pertengahan sampai selesai. Kita sudah mendengarkan perdebatan antara Edis TV dan dengan Bapak Muslim tadi. Kita melihat bahwa Bapak Muslim ini umurnya sudah tua, tetapi kata-katanya bukanlah kata-kata yang memberkati, tetapi malahan kata-katanya adalah kata-kata yang mengutuki. Aturannya, beliau sebagai orang tua memberikan contoh dan teladan yang baik, sehingga orang-orang melihat seperti apa Bapak ini dan seperti apa agama yang dipercayainya. Dan memang kalau kita menonton live Edis TV, ada begitu banyak orang-orang, padahal live itu kan dibuat untuk berdiskusi. Ya, tapi justru mereka kebanyakan marah-marah, menghujat, memaki-maki,
tanpa memberikan data yang jelas. Sehingga orang-orang pun melihat dan menilai. Nah, kiranya ini boleh menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Karena orang akan menilai seperti apa kita. Dan itu akan nampak dari perkataan kita. Ya, bisa kita lihat seperti Edis TV. Ya, sebagai pengikut Kristen, beliau layak juga ya dijadikan menjadi contoh yang baik bagi kita. Karena dalam live-nya tidak pernah Edis TV ini memaki-maki, marah-marah, mengutuki. Bahkan ketika Edis TV ini berkata-kata, dia selalu menunjukkan data-data yang jelas. Selalu melakukan namanya pembuktian yang nyata. Karena dalam diskusi itu ya maunya kan harus santun, harus sopan. Ya, itu yang kita lihat ya teman-teman. Nah, selain dari itu juga tadi kita sudah mendengarkan tadi tentang ibu muslimah tadi. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Edis TV, dia malah bengong, ya, takut dan bahkan merasa malu sendiri dengan ajarannya sendiri. Nah, kenapa hal ini dibongkar oleh Edis TV? Karena begini, banyak dari saudara-saudara kita, khususnya polemikus muslim ini, mereka kotak-katik Alkitab. Mereka katakan, Yesus menubuatkan Nabi M, katanya. Padahal, di Alkitab, Yesus tidak pernah menubuatkan itu. Yesus hanya pernah menubuatkan akan datangnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu pekerjaannya apa? Untuk mengingatkan kita akan semua yang disampaikan Yesus. Ya, jadi saudara bisa menilai. Saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan bagi kita pelajaran penting. Tuhan memberkati.